Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Tripujianti. NIM saya 19035110040. Dan di sini saya bersama rekan saya, yaitu saya Siti Juhairiyah, NIM 190351100020. Jadi di sini saya Novita Tripujianti dan kawan saya Siti Juhairiyah. Kami di sini menyelesaikan tugas dari mata kuliahan biokimia perairan. Tugasnya ialah membuat intisari air dan juga metabolisme yang diampu oleh Bapak Bobi. Dan penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Juhairiyah. Di sini yang akan kami sampaikan yaitu ada 5 agenda. Yang pertama pengertian air, yang kedua siklus dan struktur air, 3 fungsi air, 4 peran air bagi tubuh, dan yang terakhir yaitu metabolisme. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian air. Air merupakan zat cair pada kondisi standar, tidak memiliki rasa, bau, maupun warna. Air merupakan zat yang sangat penting bagi tubuh manusia, karena sekitar 50-70% tubuh manusia terdiri dari air, termasuk kulit, jaringan tubuh, sel-sel, dan seluruh organ. Air memiliki peran strategis di bumi, karena memenuhi sebagian besar isi bumi dan menjadi bagian terbesar dari sel makhluk hidup, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, dan protista. Selanjutnya yaitu siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, dan terjadi secara terus-menerus. Siklus air terbagi menjadi 3. Yang pertama siklus pendek, yang dimulai dari menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas matahari, dan terjadi kondensasi dan pembentukan awan, kemudian turun hujan di permukaan laut. Yang kedua yaitu siklus sedang, yang dimulai dari menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi, kemudian uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian pembentukan awan. Selanjutnya turun hujan di permukaan darat, kemudian yang terakhir air mengalir di sungai menuju laut kembali. Dan yang ketiga yaitu siklus panjang, yang dimulai dari menguapnya air laut menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian uap air mengalami sublimasi dan terjadi pembentukan awan yang mengandung kristal es. Kemudian awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Selanjutnya turun salju dan pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Dan selanjutnya yaitu membahas struktur air. Yang pertama, struktur air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen dengan rumus kimia H2O. Yang kedua, bentuk kuadropol berbentuk bulan dengan garis tengah 0,276 mm dan inti oksigen membentuk kuadropol. Dan yang ketiga, struktur air 2 muatan negatif dan 2 muatan positif dan membentuk sudut tetrahedron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi air. Fungsi air dalam arti
Seperti yang sudah saya baca, saya ambil intisarinya yaitu meliputi yang pertama, sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. Artinya, dengan adanya air yang masuk dalam tubuh, khususnya apabila kita selesai untuk melahap makanan, maka untuk memperlancar laju sisa makanan yang akan diletak pada bagian-bagian sel dengan dibantunya oleh air ataupun cairan. Yang kedua, mengeluarkan buangan-buangan sel. Dalam arti yang kedua, hal ini bisa dengan cara dari pengeluaran air kemih atau keringat. Jadi apabila cairan atau air dalam tubuh jika lancar, maka keseimbangan untuk mengeluarkan buangan-buangan sel pun atau sisa-sisa sel dalam tubuh bisa dikeluarkan oleh air kemih, feses ataupun keringat. Yang ketiga, membantu memelihara suhu tubuh atau menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dengan meminum air yang cukup, maka kondisi tubuh akan bekerja dengan optimal dan tidak merasakan dehidrasi atau kekurangan cairan. Dengan kita tidak meminum air yang cukup, maka yang terjadi adalah tubuh akan terasa mudah lelah dan letih. Itulah yang dikatakan dengan kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi. Kemudian yang keempat, membentuk dalam metabolisme sel. Adanya cairan yang cukup dalam tubuh kita, itulah membantu metabolisme sel bekerja dengan optimal dan memperoleh atau mengubah energi dengan optimal. Yang kelima, melancarkan sirkulasi darah. Arti dari melancarkan sirkulasi darah itu sendiri, air dapat membantu melancarkan sistem peredaran darah manusia. Dengan mengkonsumsi air akan membantu dalam proses transportasi dalam tubuh manusia. Yang keenam, membantu pencernaan. Dengan adanya cairan tubuh yang cukup, maka hal itu sangat membantu sistem pencernaan mengolah makanan yang akan dijadikan sisa-sisa atau energi di dalam tubuh. Yang ketujuh, mempermudah eliminasi, dan yang terakhir adalah mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu peran air bagi tubuh. Peran air bagi tubuh yang pertama yaitu untuk pembentukan sel dan cairan tubuh. Air berperan penting dalam pembentukan berbagai cairan tubuh seperti darah, cairan lambung, hormon, enzim, dan sebagainya. Yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Air menghasilkan panas, menyerap dan menghantarkan panas ke seluruh tubuh sehingga dapat menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang ketiga, air sebagai pelarut. Air melarutkan zat-zat gizi lainnya dan membantu proses pencernaan makanan, karena air merupakan zat organik. Yang keempat, air sebagai pelumas dan bantalan. Air juga berperan sebagai pelumas dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Air juga berperan sebagai bantalan, tahan getar pada jaringan tubuh, misalnya pada otak, mata, dan medula spinalis. Yang kelima, air sebagai media transportasi. Air merupakan media transportasi yang efektif. Dalam sistem pernafasan, air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, air sebagai detoksifikasi. Tubuh menghasilkan berbagai sisa metabolisme yang tidak diperlukan, termasuk toksin. Berbagai sisa itu dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran nafas, dan kulit. Pada pembahasan terakhir di slide yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Jadi metabolisme mempunyai arti 4 pengertiannya, yaitu kemampuan sel untuk memperoleh energi dan mengubah energi dari lingkungan. Yang kedua, keseluruhan reaksi kimia dalam sel hidup. Yang ketiga, reaksi kimia disusun atau diatur dalam sel hidup atau jalur-jalur tertentu. Dan yang terakhir, mengatur penggunaan materi dan energi di dalam sel. Dalam pengertian metabolisme itu tadi, metabolisme itu sendiri juga dibagi menjadi 2, ada anabolisme dan katabolisme. Reaksi metabolisme yang pertama ialah anabolisme. Artinya,
proses biosintesis pada organisme autotrof. Yang dimaksud proses pada reaksi anabolisme ini, dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Kita bisa ambil contoh pada fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses penyusunan zat organik dari zat-zat anorganik dengan menggunakan energi dari cahaya. Zat organik yang terbentuk dalam proses fotosintesis berupa karbohidrat, di mana karbohidrat ini dapat dibentuk atau membentuk zat-zat lain seperti lemak dan protein. Maka dari itu, mengapa anabolisme dikatakan proses biosintesis pada organisme autotrof. Dan yang kedua ialah ada yang namanya katabolisme. Dan katabolisme ini mempunyai arti respirasi sel pada organisme heterotrof. Artinya, ia tidak bisa untuk melakukan pengolahan makanan sendiri. Jadi, katabolisme ini merupakan proses-proses melepaskan energi. Kita bisa ambil contoh respirasi. Respirasi ini merupakan oksidasi senyawa organik secara terkendali untuk membebaskan energi bagi pemeliharaan dan perkembangan makhluk hidup. Berdasarkan kebutuhan terhadap ketersediaan oksigen bebas dibedakan menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob yaitu artinya respirasi yang membutuhkan oksigen bebas, dan yang anaerob artinya respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Maka dari itu mengapa katabolisme ini merupakan organisme yang heterotrof. Selain itu juga di dalam metabolisme ini mempunyai molekul-molekul atau anabolisme dan katabolisme itu menghasilkan molekul-molekul yang besar bahkan yang terkecil. Molekul-molekul yang terkait dengan proses metabolisme yaitu yang pertama ATP. ATP yaitu molekul berenergi tinggi. Molekul ini merupakan ikatan adenosin yang mengikat 3 gugusan fosfat. Dan yang kedua enzim. Biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma. Enzim mempunyai 2 fungsi pokok sebagai berikut: mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada 5 kurang lebih. Yang pertama konsentrasi substrat, yang kedua konsentrasi enzim, yang ketiga suhu, pH, dan yang terakhir adalah aktivator dan inhibitor. Jadi pada respirasi ataupun metabolisme, hal inilah penjelasan dari metabolisme. Ada metabolisme, reaksi metabolisme, dan respirasi seluler. Seperti itu kurang lebih dari penjelasan kami berdua, saya Novita Tripujianti dan kawan saya Siti Juhairiyah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.